Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nyamber-nyamber pada pertanyaan lain. Kadang-kadang itu tadi kayak Bani Israel tadi banyak bertanya. Kita harus ngambil garisnya di situ dan ngambil benang merahnya bagaimana untuk menentukan itu. Kadang-kadang pengetahuan, saya pernah bilang dulu awal-awal kalau nggak salah di Bang Wetan hampir setahun yang lalu bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu memudahkan. Kadang-kadang ilmu pengetahuan itu memberatkan. Karena kalau Anda masih bayi mencret di celana nggak apa-apa. Tapi kalau udah SMA mencret di celana pasti gebuki karo ibumu. Karena bedanya yang satu udah tahu mencret di celana, yo mencret neng kamar mandi lah, neng celana. Yang masih kecil kan nggak tahu. Nah, mungkin garisnya coba Anda mulai sensitif kepada diri Anda, apa yang Anda butuh tahu dan apa yang Anda pengen tahu. Karena itu ada perbedaan yang sangat mendasar itu. Kalau yang pengen tahu, biasanya itu justru memberatkan. Kalau Anda tahu, butuh tahu, itu biasanya memang Anda harus tahu itu. Kadang-kadang pengetahuan juga bukan dari bertanya dan komunikasi. Seringkali pengalaman itu dari mengalami. Pengetahuan itu dari mengalami. Kadangkala ada sesuatu yang kamu tanyakan ngasih jengking tidak akan bisa menjawab pertanyaan mendapat pengetahuannya kecuali kamu mengalami. Contohnya pedas, manis. Gue mencari penjelasan sampai ke Jabalakat Kiri, ya nggak bakal paham kalau nggak benar-benar jilat sambel atau jilat gula. Nah, jadi ada peta-petanya seperti itu. Terus saya nyambung ke Islam mana yang benar. Ini coba kita sekarang menata sumber informasi. Islam itu dibawa oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad yang meninggalkan Al-Quran. Berarti tingkat paling tingginya adalah Nabi Muhammad dan Quran. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ada hadis. Itu tingkatnya di bawahnya. Oke ya. Oke. Kita bikin tingkatan nih hadis. Oke. Terus kemudian ada fikih-fikih, ada mazhab-mazhab. Itu tingkatnya di bawah lagi ya. Di bawah lagi. Terus kemudian engko ono NU Muhammadiyah dan seterusnya. Ono organisasi-organisasi Islam. Itu tingkatnya di bawahnya lagi atau tidak? Bawahnya lagi. Kalau Anda dengar dari teman Anda itu tingkatnya di bawah lagi atau enggak? Di bawahnya lagi. Nah, kita sudah tahu tingkatannya. Tingkatannya jadi kita bisa mempercayai informasinya seperti apa. Bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan dan menyalahkan, tapi kita tahu informasinya dari mana dan kemudian kita bisa memberi bobot kepada informasi itu seperti apa. Yang benar seperti apa Islam itu yang paling tahu ya Kanjeng Nabi. Semuanya yang lain adalah mencoba mencari tahu. Mencoba mencari tahu yang benar seperti apa. Nah, itu usaha enaknya urip itu gitu, punya cita-cita yang nggak bakal tercapai, gue enak tenan. Yuk, nek gue dua cita-cita tercapai juga nggak bengong toh. Gue dua pacar, wah cita-citanya pokoknya tak bojo ya, dengan segala macam cara. Setelah tak bojo apa? Pengen golek bojo meneh toh. Cita-citanya berubah lagi. Makanya ini pencarian kebenaran itu adalah salah satu anugerah karena terus-terusan dicari dan kita belum tentu tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi yang penting kita berusaha terus. Bahkan Islam itu, aku pengen ngomong gitu, dari sudut pandang lain. Islam tadi apa artinya? Pasrah, tidak membawa apa-apa ya. Kita ngomong ke Islam dari sudut pandang matematika gitu. Nyeneng kayak gitu. Pada sudut pandang matematika Islam, kemudian sampai pada Tuhan. Saya tanya, 10 pangkat 5 berapa? 10 pangkat 5, 50. Tahu SD lah mas? 10 kali 10 kali 10 kali 10 5 kali, nolnya berarti 5. Berarti berapa? 10.000. 100.000. Kalau 10 pangkat 4 10.000. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 2 100. 10 pangkat 1 10. 10 pangkat 0 1. Oke. 4 pangkat 3 berapa? 64. 4 pangkat 2 8. 16. Atau SD atau berang. 4 pangkat 2 16. 4 pangkat 1 4 pangkat 0. Oke. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 pangkat 0. Lihat, apapun angkanya ketika kamu pangkatkan dengan 0, hasilnya adalah ketemu tunggal.
Kalau kamu dengan Islam, kamu tidak membawa pangkat apa-apa, kamu tidak membawa baju apa-apa, membawa nol pasrah, kamu akan bertemu yang namanya satu tunggal Tuhan.